Hari ini hari Kamis, jadi ada yang menyembah datuk ya, dan kalau diperhatikan itu ada kemenyan ya. Video ini nggak bisa di zoom ya, karena saya rekamnya pakai anti shake gitu loh. Nah, ada kemenyan, ada dupa, ada pisang sebagai sesembahan, ada bunga-bunga juga. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini adalah jalan belakang, dulu terbuka ya, dibuka pagarnya, tapi sejak komplek ini menjadi ada sekolahnya gitu, jadi ya itu ditutup, dan kemudian bagian jalan ini tidak terlalu dikunjungin ya, jadi sepertinya jadi kotor gitu loh. Kotor dalam artian memang ada rabis-rabisnya gitu. Nah, apalagi dibatasi dengan tanda-tanda ini, artinya mobil jangan ke sana. Nah, oh iya, di atas ini ya, di atas ini adalah jalur untuk kereta api yang ke bandara. Ya, itu, dan di bawah itu adalah jalur kereta api yang kemana aja. I don't know sih sebenarnya. Nah, di belakang ini adalah rumah-rumah, bagian belakang dari rumah yang ya berada di Jalan Wahidin ya. Nah, dulu saya punya family tinggal di salah satu dari rumah ini dulu. Dan lihat kan, ini ada kawat berduri, itu yang menandakan perlindungan ekstra lah, untuk agar tidak bisa panjat pagar masuk ke dalam. Tapi ya cuma sampai di sini, selebihnya yang di sini kagak ada. But it's okay. Dan kemudian kita melihat ya ada bagusnya juga, kadang-kadang ada rumput-rumput hijau, pohon-pohon liar gitu yang memberi oksigen ya. Jadi kita tuh ya di kota itu kita butuh oksigen, terus menyerap karbon dioksida. Pohon pisang siapa yang panen ya? Anyway, biasanya sore-sore gini ada anak-anak sekolah yang main basket di sini. But this time ya empty. Biasalah kalau mereka main itu kan heboh, ribut, masa remaja kan begitu. Nah, ya beginilah lingkungan tempat tinggal saya. Beda dulu dengan Jakarta yang saya tinggali dulu tuh. Ya gak bisa dibandingi sih. Apel dengan mangga gitu gak bisa. Nah, ini saya tidak tahu apa arti dari bendera itu. Nah, hanya saja yang saya suka di sini adalah masih ada banyak tanaman, tumbuhan liar yang memberikan oksigen. Nah, ini adalah bagian yang bocor ya. Dari atas itu bocor dan membentuk kolam begitu. Nah, ini bisa menjadi sarang nyamuk sih. Hanya saja ya tergantung, kalau dia kering ya matilah nyamuk itu. Tapi kalau dilihat dari pertumbuhan lumutnya sih sepertinya ini sudah cukup lama terendam air. Nah, begitu. Nah, kadang-kadang memberikan sebuah, ya saya berdiri di sini dan memandang tuh seperti kolam pribadi saja begitu. Nice sih, apalagi kalau habis hujan gitu airnya menetes ya. Menetes terus, itu sudah seperti kolam pribadi. Ya, semua tergantung imajinasi kita kan. Nah, jadi di sini semuanya. Oh iya, di sini juga ada rem yang untuk gedung parkir ya, dan rem turun, dan ya bacanya sih dalam bahasa Indonesia ram. Jadi di atas sana nanti
akan ada diskotik, dan sebelum ini ada gereja. Tapi hanya hari Minggu saja. Nah, kemudian kita melihat apa lagi ya? Nah, saya suka sekali tanaman yang menjalar ini ya, karena nanti dia akan menjadi bagus banget kalau dia bisa mengisi semua besi-besi ini. Dia bisa melilit kan, begitu kan, rasanya itu seperti keren aja gitu. Nah, ada orang berjalan di kereta api, di relnya kereta api. Hati-hati mas. Kadang-kadang kita terlalu asik ya berjalan di rel kereta api itu sampai bunyi kereta api itu kagak kedengeran, terus ya disangkut pautkan dengan setan budek. Nah ini nih, lihat gak polanya, dia menjalarnya aneh banget. Dia menjalarnya tuh diagonal, bukan horizontal, bukan vertikal. Keren nggak sih? Nah, iya kan? Begitu. Lucu banget. Ya, biarlah alam yang menjaganya. Oke, terus kemana lagi? Ya saya berharap semua teralis-teralis ini akan ada tanaman yang menjalarnya deh, biar keren aja gitu. Nah sekarang kita jalan aja deh, lihat gimana sekeliling dari komplek ini. Jadi kan, nah ini tadinya mau buat mall ya, yang maksudnya setiap lantainya itu ada toko lah, tapi karena COVID ya maka yang dibuka itu cuma satu, yaitu supermarket. Nah kemudian supermarket cuma satu lantai, tadinya di lantai 2 ada ballroom untuk pesta undangan gitu, cuman ya kagak ada lagi kan sejak COVID, dan orang jadi susah ekonomi pun sepertinya undangan nikah itu gak di pesta-pestain. Ya di sini juga ada satu sekolah yayasan perguruan Letjen S. Parman. Belum pernah sih melihat murid-murid di sini, pengen aja sih. AC, dan di sini ada satu seperti AC yang dijajarkan begitu loh. Ya rancangan ini seperti AC sentral lah begitu. Well, anyway, nah biasa mobil-mobil sukanya parkir di sini karena ya di ram turun itu ada pintu masuk ya. Nah ini kan pintu masuk parkiran, otomatis mereka parkir di sini, nanti belanjanya kan cepat tuh. Nah di sini ada sekolah juga ya, sekolah di gedung A lantai 2 sampai lantai 4. Nah toko ini jujur ya, 100 kali saya lewat tuh nggak pernah tuh melihat orang masuk toko ini, tapi masih dibuka tuh sampai sekarang. Nah ini sepertinya dulu ada toko perabot gitu ya, tapi ya saya nggak pernah melihatnya. Dan kemudian saya harus lewat celah ini. Bisa dong, gampang banget pun. Nah kemudian kita lihat apa lagi ya. Nah di seberang tuh ada namanya Pasar Timah. Itu tidak jualan timah, tapi itu di Jalan Timah gitu, jadi disebut Pasar Timah. Nah dulu di sini di lapangan ini ada anjing ya, suka ya dibelai-belai sama murid-murid di sini sih.
tapi anjingnya entah kemana. Dan kemudian, nah ini kan mobil tuh masuk, ya kan, masuk sampai sana, kemudian ya parkir. Nah ini dia lambang sekolahnya. Mm-mm. Dan ini juga nah ya nama sekolahnya. Dan jujur sih saya belum pernah melihat orang berdiri di balkon ini, nggak pernah. Uh-uh. Ya, ini mobil, ya mobil truk sampah deh. Mm-mm. Oh iya, ada satu pemandangan menarik, yaitu underpass. Nah, di Jakarta ada underpass, di Medan juga ada underpass. Ya, karena yang di atas itu kan, yang di atas ini kan jalur kereta api, jadi untuk ya dibuatlah underpass. Dan kalau udah hujan gede banget itu udah banjir, kagak bisa dilewati. Mm-mm. So, apalagi ya, gue jalan dulu deh. Nah, terus gue akan stop video ini saat gue sudah balik ke titik tadi. Nah, jadi begini nih, mereka lagi ini deh, udah potong rumput. Dan jujur saya paling suka ya aroma rumput yang habis dibabat. Aromanya itu seger aja gitu loh. Aduh, ada gak ya parfum yang aroma rumput habis dibabat? Ya. Apalagi ya. Nah, ini rumah yang akan baru dibangun nih. Udah siap kan? Keren ya. Wah. Ada berapa tingkat? Oh, ini sepertinya jadi toko. Jadi ada satu setengah, 2 dan 3, tinggi banget. Dan kemudian ya ini kan pertokoannya, jadi pertokoannya cuma satu baris. Nah ya, sampai di ujung tempat restoran tadi. Ups, saya salah jalur. Nah, dulunya ini adalah tempat salon kecantikan, dan kemudian ini ya sudah tidak ada. Di sini malah pintunya juga kagak ada. Cuma ada satu bank di sini, and then ya saya tidak tahu tuh yang dibuka itu apa. Oke, ada satu toko namanya 108 Ponsel. Dan nah, ini very Chinese, you know. Bank, bangunannya angkanya 8, yaitu rezeki, fat, ya kan, yang artinya mengisyaratkan kemakmuran. Nah, ini kantor pemasaran ya, marketing office, 2 bangunan, 2 rumah. Dan kemudian ada Sinar Mas ya, kantor lah, kantor asuransi Sinar Mas kali ya, insurance. Nah, kemudian ada Chatwood ya, cafe, ya kan, chat for idea. Tapi saya nggak pernah melihat orang masuk dan keluar dari sini. Nggak pernah. I don't have any idea. Apalagi kalau yang di atas itu terbuka kan ngeri banget ya, hujan atau debu. Nah, kemudian ada Panin di sini kantornya. Kemudian ini ada NCP Nature. Oke, sekarang udah jadi dijual, disewakan. Nah, langitnya bagus banget ya kan. Kemudian wah, ini seperti surga langitnya, keemasan. Anyway, ya, dan dokter gigi ini saya juga nggak pernah lihat dokter prakteknya di sini. Oh iya, soal becak bermotor. Apakah di daerah kalian memiliki becak?
bermotor. Nah ini dia Medisa, juga jarang banget saya lihatnya. Dan kemudian inilah sekolah yang tadi saya bicarakan, TK, SD, SMP, SMA. Tapi saya juga ya jujur sih. Terus ada warung rasa mama. Oh Tuhan, saya nggak pernah melihat itu terbuka. Mungkin saya harus datangnya lebih siang ya. Nah ini juga sepertinya ada dulu pernah dibuat usaha ya, karena bingkainya itu loh. Oh God. Dan kemudian ini yang malah aneh, orang pada pintu-pintu besar yang menghadap komplek, ini yang pintu kecilnya di dalam. Nah kemudian ada toko baju. Jarang banget saya lihat orang masuk keluar ya. Kemudian ada culture fashion designer. Saya juga jarang melihat orang keluar masuk. Kemudian ada Apotik Surya Jaya. Dan ini ada restoran namanya The Naked Meat. Naked Meat. Nah, saya juga gak pernah makan ya di sini karena saya menganggap nanti-nantilah, kan deket tuh, jalan kaki pun sampai. Ya, that's why seperti begitulah teman-teman. Tempat saya biasanya jalan-jalan untuk membakar kalori, ya berjemur matahari, walaupun itu matahari sore seperti begini, ya. Karena kan matahari itu bisa mengobati atau meringankan gejala depresi. Iya, jadi kebanyakan juga depresi ya kan, karena kulit gosong ya kan. Putihinya lama, gosonginnya cepet. Apa nggak depres? Nah, so apalagi ya? Ya, tadi kan posisi awalnya di situ tuh. Nah, ini kan, nah ini cuma ini aja barisan toko-toko yang ada di dalam komplek Yang Lim Plaza. So, jadi kalau sudah datang ke sini sudah tahu kan mau ngapain, makan, belanja. Tapi bagi orang yang menyukai sunyi, senyap, sepi, tempat ini sangat cocok, benar. Kalau bagi orang yang menyukai keramaian mungkin kurang cocok ya. Tapi kalau seperti pengen soliter gitu, solitude gitu, nah ya boleh aja ke sini. Di sini saya merasakan gak ada tuh yang orang ngajak saya bicara, karena kan sepertinya memang ngapain banyak bicara di sini. Wih, ada tawon. Mana tawonnya? Tuh. Ya, karena kan kadang-kadang saya jalan-jalan di sini untuk memikirkan ide-ide untuk viti-viti saya. So, sampai jumpa lagi ya. Bye.